Itu berawal dari beta khotbah, belum nikah, main Tuhan ini pemudi di gereja. Beta khotbah main begini terus bela selesai. Ratakan tanah bergeloh. Bebe ini ayat yang ini kembali seng akan sia-sia. Haleluya. Beta lihat nona putih sapa lagi ya kan. Lagi begini beta lihat sapa tuh. Mentolon cek sapa tuh. Sapa. Ya kan. Beta lihat weh. Main tua main begini. Amin. Wow. Oh my God. Haleluya. Beta bilang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Suruh tim hubungi. Cek siapa tuh. Maria ditanyai oleh Yesus dan berujung kepada pemulihan yang luar biasa. Nah saudara-saudara, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, tunjukkan ayat yang tadi ya. Yang pertama ini saudara lihat. Di sana kata Yesus kepadanya, ibu, maksudnya si Maria Magdalena, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Saudara, ini luar biasa. Yesus meninggal dalam usia terbaik 33 tahun. Orang laki-laki jenazah umur 33 tahun itu berat loh. Belum lagi sudah dibalsam dengan 100 pounds balsam dan itu berat luar biasa. Tapi Maria bilang, lu simpan di mana? Saya mau gendong dia. Saya mau ambil dia. Poin pertama yang saya jumpai dari cerita Maria Magdalena sebagai orang pertama yang melihat Yesus bangkit. Poin pertama adalah cinta tidak mengenal beban. Oh, cinta itu tidak kenal beban. Kalau yang namanya sudah cinta, laki-laki di Saparua, maitua di Sumba. Om Agus Reremase orang mana? Saparua betul toh? Apa kenapa? Haruku. Sama ya. Pak Seko itu kan orang Ambon, maitua nih orang kami. Ibu nih. Bayangkan. Haruku ketemu di kupang darah Yesus. Itu kalau sudah cinta, saya bilang hitung-hitung rugi, berapa sakit, apa hanya demi cinta. Amin. Saudara tahu berapa besar cintanya Yakub kepada Rahel? Terlalu cinta dia. Tapi karena ketemu mertua mafia, oh mertua kelola dia. Mertua bikin dia jadi ATM. Memang mertua begini nih, iblis. Kalau ada mertua begitu di sini, hari ini kalau kalian dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ada loh bapak mama mertua itu memang setan pakai. Kok bisa anaknya menikah belum ada anak, dia bisikin ke anaknya yang cowok, lu masih tampan. Kasih cereh. Mertua apa begini nih? Iblis. Tapi di Ambon tidak ada mertua begitu. Amin. Kalau ada, ayo kita foto bersama. Kenang-kenangan supaya beta pulang ke Kupang, beta bilang ini mertua iblis yang beta ketemu di Ambon Manise. Sila bantu mertua jahat, kuras. Kau mau, dia sengaja bilang mau kasih sama Rahel, dia tukar dengan Lea. Masalahnya Yakub sen cinta Lea. Lu paksa yang sen cinta nih kacau. Maka kasihlah Rahel. Waktu janji Rahel harus kerja 7 tahun lagi. Tapi Anda lihat karena cinta, yang 7 tahun itu kata Alkitab, tolong Kejadian 29 ayat 20. Yang 7 tahun tuh Yakub rasa seperti hari kemarin. Kenapa? Cinta. Saudara perhatikan ini ayat. Kejadian 29 ayat 20. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, diberkatilah semua pelayan multimedia yang ada di Gereja Betel Indonesia. Fokus in Christ Kota Ambon. Haleluya. Bapak Hendra, beta kalau khotbah, beta bisa saja bikin PowerPoint, tapi kayak kuliah kan gak enak. Kita terlalu terpaku dengan materi. Begini kan enak, lepas Roh Kudus titip apa hantam. Roh Kudus gitu beta maksud. Amin.
Saudara perhatikan. Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya apa? Seperti beberapa hari saja. Kenapa? Karena cintanya kepada Rahel. Sekarang pagi ini kita mau bicara. Oke lah, cinta kita kepada pasangan, kepada sesama. Good. Malam ini saya akan bahas di Hope, syukuran anniversary Hope yang kelima itu. Loving God, loving people. Dan saya harus bilang itu mutlak tuh. Tidak bisa ditoleransi, saudara-saudara. Tetapi mari kita bicara tentang cinta kepada Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau cintanya Yakub kepada Rahel saja membuat Yakub all out. Habis-habisan. Sampai itu ayat secara eksplisit, secara terang-terangan mengatakan 7 tahun kecil kayak hari kemarin. Bayangkan kenapa cinta. Beta dulu lamar sama Tuhan. Oh jelas. Itu berawal dari beta khotbah. Belum nikah sama Tuhan ini pemudi. Di gereja. Beta khotbah main begini terus bela selesai. Ratakan tanah bergelombang. Ini ayat yang ini kembali saya akan sia-sia. Haleluya. Beta lihat nona putih sapa lagi ya kan. Lagi begini beta lihat sapa tuh. Mentolong cek sapa tuh. Sapa. Iya kan. Beta lihat weh. Main tua main begini. Amen. Wow. Oh my God. Haleluya. Beta bilang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Suruh tim hubungi, cek siapa tuh. Selesai khotbah, beliau mungkin karena senang. Karena waktu saya pulang ke Kupang selesai sekolah teologi di Jakarta agak sedikit heboh gitu loh. Heboh karena memang mantan preman, lalu bertobat. Lalu satu dan lain hal, pelayanan-pelayanan kayak gitu. Jadi orang omong-omong melatok begitu. Jadi selesai khotbah, beliau bercanda. Pak Pendeta boleh cubit sedikit? Dia bilang, ame semua. Nona, tak usah sedikit sayang Nona sen tahu, beta pu hati juga ada darah Yesus berkuasa. Dia berani omong, beta sambar. Nona bercanda, Pak Pendeta bisa cubit sedikit. Dia bilang semua sayang, semua. Singkat cerita kami dua memutuskan pacaran, kami berpuasa. Lalu niat nikah, tantangan tidak mudah kan saya ini orang miskin. Ekonomi kami itu lemah lembut yang betul-betul. Memang itu ekonomi yang, itu bukan hanya lemah saja, itu memang hancur. Oh pokoknya patah-patah. Haleluya. Mama tidak tamat SD, bapak tidak tamat SD, bapak cuma sopir angkot. SIM sudah mati dari 1986. Darah Yesus berkuasa. SIM mati dari 1986. Mau jadi apa? Tapi herannya papa saya selalu tuntut, pokoknya lu harus ranking 1. Ale saya ranking 1 beta hantam ale. Beta bilang ranking mas sarapan tolong atur. Anak lain bisa sekolah sarapan. Beta hanya bilang maju. Maju saya makan. Namanya miskin toh. Mau melamar beliau hujan. Kalau NTT hujan kapal-kapal laut tidak jalan. Mau harap pesawat, wow. Ke dalam tangannya aku serahkan semua. Tapi akhirnya berjuang karena cinta tadi tuh. Maitua di Larantuka. Pesawat dari Kupang Larantuka tidak ada. Harus ke Kupang Maumere. Dari Maumere jalan darat lagi ke Larantuka. Beta pisah diri. Karena di beta pu hati, di beta pu otak cuma satu. Ivon. Lain hal kalau di hati itu Ivon Mia. Itu beda. Ini Ivon. Berangkat urus semua. Pemberkatan selesai toh sah. Haleluya.
Dulu sempat ada yang bilang, hei nikah dengan Mel makan apa? Pendeta GSJ tuh miskin. Bilang begitu, benar. Ini bukan pendeta kayak Gemit atau GPM yang tiap bulan tanda tangan gaji jelas. Pendeta macam Mel Atok tuh mau makan apa? Beta bilang, Nona mari. Nona tatap mata kakak. Nona dengar. Beta tak lalu cinta Nona. Nona nikah dengan beta, Nona pasti bahagia. Nona memang belum lihat apa-apa tuh, kosong. Kosong Nona, haleluya. Memang betul-betul kosong. Tapi itulah iman Nona. Iman adalah dasar dan segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi buat nyong-nyong Ambon jangan ikut ini ya. Kau jangan tidak ada kerja, tidak ada uang, pergi melamar orang punya anak. Lalu keluarga tanya, lu bawa apa? Kosong. Biasa bawa apa-apa. Tapi itu pendeta dari Kupang bilang, haleluya. Pengalaman saya tidak perlu jadi rumus buat lu. Tetap lu kerja, cari pendapatan dulu. Enak-enak saja melamar orang baru bilang, iko Mel Atok. Ya, itu beda cerita. Jangan kau pergi ke keluarga, kau bilang kosong, saya hanya punya Yesus. Keluarga bilang, kau pikir kau saja yang ada Yesus. Kami di sini ini kafir semua. Keluarga, keroyok. Hantam pukul kasih patah. Anak apa lu nih? Mau ambil orang punya anak Nona bawa nyawa. Cinta tidak kenal beban. Kalau kita seberangkan ini dalam konteks hubungan vertikal antara kita dan Tuhan Yesus. Cinta tidak kenal beban. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Kalau Anda mengasihi Allah, ini ayat bilang begini. Sama-sama baca, berdiri. Sebenarnya saya tidak mau, tapi sudah terlanjur, ya sudah berdiri. Berdiri. Aduh, saya sudah hindari ini. Karena saya tahu di sini kalau baca ayat berdiri, apalagi sama-sama kan? Ya sudahlah, sudah terlanjur ya. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa? Tidak berat. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat. Orang yang mengasihi Tuhan, ibadah itu tidak berat ya. Pelayanan itu tidak berat. Bantu gereja kecil itu tidak berat. Amin. Saya tidak tahu perjalanan GBI Folk di sini. Tapi semua gereja yang merintis merasakan suka duka, proses demi proses. Hanya orang cinta Tuhan yang teruji dan bertahan. Kalau tidak out, mental. Dan memang pengiringan akan Tuhan seperti sebuah penyaringan. Untuk mengetahui mana yang asli, mana yang palsu. Mana yang tulus, mana yang ikorame. Amin. Kasih kepada Yesus. Yesus bilang barang siapa mengasihi aku, engkau turuti segala perintahku. Dan perintah Tuhan menurut 1 Yohanes 5 ayat 3 itu tidak berat. Di bagian lain Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kepadamu kelegaan. Aku akan memberikan kuku enak ringan. Matius, tak usah ada yang berdiri ya, saya baca sendiri. Matius pasal 11. Mulai ayat 28. Dengar, saudaraku di Ambon Manise, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan apa? Memberi kelegaan kepadamu. Ayatnya yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30 saya baca. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku apa? Ringan. Jadi kalau ada susah ya, gembala-gembala yang hadir, saya bersyukur Tuhan kirim tim itu yang luar biasa. Pelayanan di mana Bapak Gembala? Mau di mana? Ayo. Mau kerja apa? Mau angkat apa? Ayo Bapak Gembala. Masuk desa mana? Arena model apa? Ayo. Cinta tidak kenal beban. Amin, kekasih Allah. Gereja yang Tuhan izinkan saya gembalakan,
Perlahan-lahan Tuhan buat, aduh luar biasa. Tuhan kirim orang-orang terbaik. Penyaringan tetap berlangsung. Pokoknya kelihatan tuh yang munafik-munafik, yang palsu-palsu ya. Yang omong kosong, yang tipu, hanya manis di bibir. Itu out semua. Hanya masalah waktu. Tentu kerinduan kami sebagai gembala. Kalau bisa semua ada, jangan ada yang terhilang. Amin. Oleh karena itu khotbah pagi ini disampaikan kepada kita. Tolong jaga hati, tolong jaga diri, tolong pegang janji, tolong jaga komitmen. Maria Magdalena tidak kenal beban. Murid-murid yang laki-laki bilang apa? Waktu Petrus bilang, Tuhan Yesus bilang nanti kalian malam ini gembala ditangkap, kalian dicerai beraikan. Petrus dengan penuh semangat dalam Markus 14 ayat 29 versi Injil Markus. Petrus bilang begini, saudara lihat saya baca buat anda. Markus 14 ayat 29, firman Allah berbunyi demikian. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Tuhan tuh maha tahu. Orang ngomong ini nih, karena bergantung kepada Allah, God confidence atau self confidence. Ini self. Makam puji. Semangat berapi-api tapi tidak dibangun di atas fondasi yang benar. Maka Yesus tegur dia, ini malam juga Petrus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Ini teguran langsung dari pengkhotbah di atas segala pengkhotbah. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Apakah mendengar khotbah ini? Lalu Petrus menangis dan berkata, Tuhan ampuni aku menyesal. Tidak, dia tambah menyala. Tapi menyala salah fondasi tadi tuh. Bukan percaya Tuhan. Harusnya Petrus bilang, Tuhan, kalau kekuatan yang engkau kasih kepada hamba, engkau berikan hamba kuasa, hamba tidak akan menyangkal. Saya yakin kalau orang ngomong begini, dia pasti kuat. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Atau Daniel ke dalam gua singa. Tapi kalau ngomongnya makam puji, tanda saya punya mulut. Orang yang mulu-mulu besar paling cepat tampias. Benar. Tuhan tegur dia. Dia bertobat tambah berapi-api. Tapi api-api salah nih. Ya. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama. Tadi masuk penjara, sekarang lebih lagi. Mati. Hah? Aku takkan menyangkal engkau. Dan Petrus berhasil menularkan ini kepada kawan-kawan yang lain. Dan mereka berkata apa? Semua yang lain pun berkata demikian juga. Yakobus, Thomas bilang, beta juga aman. Kenapa? Saudara lompat ke ayat 50. Lompat ke ayat 50 langsung dari Markus 14. Mereka kemana? Lalu semua murid itu meninggalkan dia. Dan tapi Anda tahu, di salib Yesus, Maria Magdalena ada. Yesus dikubur, Maria Magdalena ada. Sekarang walaupun dia gagal fokus, tapi pagi-pagi benar, Maria Magdalena sudah kekubur. Di saat rasul-rasul laki-laki yang bersemangat itu, tidak ada satupun di sekitar Yesus yang menderita. Tapi cinta tidak kenal beban. Aku terlalu cinta dia. Sampai akhirnya dia pikir, ini Yesus yang datang nih yang ambil mayat. Kau simpan di mana? Saya mau gendong. Padahal itu mayat berat loh. Saya mau gendong. Itu cinta tuh. Itu cinta tuh. Cinta tidak kenal beban. Haleluya. Saudara cinta Yesus. Bebanku enak dan ringan. Kenapa enak? Kenapa ringan? Karena begini. Kita melayani khotbah nih, ini bukan untuk selamat. Ini bentuk syukur saya karena sudah selamat. Jangan salah, doktrin Kristen itu beda banget. Orang lain buat amal untuk selamat, kita tidak. Kita buat amal karena sudah selamat. Kita bantu gereja karena sudah selamat. Kita rela duduk berjam-jam memuji menyembah Allah, dengar firman karena sudah selamat. Kita sentau mau balas apa selain berkata, Tuhan pakai hidupku bagi engkau. Kristen itu beda. Kita berbuat baik karena selamat, bukan untuk selamat.
Kristen tidak percaya doktrin sesat, salvation by works. Kita percaya salvation by faith, salvation by grace. Efesus 2 ayat 8 dan 9 bilang, kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Makanya enak orang lain bikin apa-apa beban. Ini selamat kasih ya. Ini salah satu salah semua nih habis. Kita tidak. Kita percaya Yesus selamat. Dan bukti keselamatan kita, kita mencintai dia habis-habisan. Jadi kita cinta dia, makanya itu bukti kita sudah selamat. Haleluya. Amin, kekasih Tuhan. Ambon manusia. Saya tidak tahu tantangan apa yang saudara akan hadapi. Tapi salah satu orang yang sangat mencintai Tuhan. Ini sebagai referensi saja. Dan dia tidak mengenal beban adalah Rasul Paulus. Ketika ada orang-orang makam puji mengatakan, oh saya pelayan Kristus. Paulus bilang, lu pelayan. Mari saya kasih tahu kau kalau tentang melayani Tuhan itu seperti apa. 2 Korintus 11 mulai ayat 23. Saya baca buat saudara ya. Paulus bilang begini, mulai ayat 23. Ayat 23. Haleluya. Tadi kasih muncul 3, makanya kita akan tekan sedikit 23. Paulus bilang begini, Bapak Ibu jemaat. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Lanjut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Dan saya mau kasih tahu. 39 kali 5 kali 39 kali 5. Paulus kalau hidup sekarang, saudara bilang Paulus bisa buka baju, lihat itu bekas penyesahan cambung. Anda menangis. Tak robek-robek itu belakang. 3 kali aku diderah. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Terus aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Terus dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, saya tanya, bagi Bapak Ibu jemaat kalau baca itu daftar penderitaan sebagai manusia, itu berat kaseng? Oh iya dong, berat itu sebagai manusia. Kita bilang berat. Tapi Paulus ngomong begini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Bisa Paulus ngomong bilang begini. 2 Korintus 4 ayat 16. Apa tuh? Dengar. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Coba ayat 14. 14. Haleluya. Karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. 15. Sebab semuanya itu telah terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaannya. Lompat ke 17. Salah 17. Ini yang saya persoalkan, saudara-saudara. Saudara bilang berat tadi, Paulus bilang begini. Sebab penderitaan ringan. Saya kaget loh. Itu daftar kan mengerikan. Dilempar batu, disesak, karam kapal, puasa. Musuh dari dalam, musuh dari luar. Kadang ada orang yang mengaku teman tapi ciumnya cium Yudas. Munafik. Dia cium di muka, dia tikam dari belakang. Paulus bilang itu ngeri sebenarnya. Tapi dia bilang sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Hanya orang yang cinta kepada Tuhan yang melihat penderitaan berat itu ringan. Makanya Yesus bilang bebanku enak dan ringan. Jadi kalau ada anak Tuhan bilang wah berat, berat, berat. Pertanyakan cintamu kepada Allah. Lu kurang cinta Tuhan tuh. Cinta Tuhan apa? Ngomel-ngomel, marah-marah, hitung kali, bagi untung berapa, rugi berapa. Pelayanan tuh ada kepeng kaseng-seng, ada kepeng sen pelayanan. Bisa begitu.
Saudara bisa hidup, anugerah hela napas, ini anugerah. Sudah begitu bukan hela napas percuma lagi. Hela napas sebagai orang yang percaya Yesus itu lebih luar biasa. Di bagian lain Paulus bilang, penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan disediakan Allah bagi kita. Yang kedua dan yang terakhir, benar-benar terakhir. Ini juga ibadah terakhir. Pak Indra ya. Haleluya. Yang pertama, cinta tidak kenal beban. Yang kedua, mengapa Maria begitu habis-habisan dengan Tuhan Yesus sampai cinta tidak kenal beban? Anda tahu latar belakang Maria? Dia diikat oleh 7 roh jahat. Yesus membebaskan dia dari 7 roh jahat. Saya coba tunjukkan data, salah satu data, ada banyak data, salah satu datanya ini Lukas pasal 8 ayat 2. Lukas 8 ayat 2 bilang begini, Bapak Ibu jemaat, dengan jelas firman Allah berkata, Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria Magdalena yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Saya coba gali, saya coba belajar apa pengertian 7 roh jahat. Dalam alam berpikir orang Yahudi, 7 itu angka sempurna. Jadi 7 itu jangan diartikan rohnya 7 roh, bukan. Itu sebenarnya simbol dari kepenuhan dari roh setan. Itu mirip-mirip legion sebenarnya. Mengerikan. Dan saudara baca sendiri data-data orang yang kerasukan setan. Kadang mereka dirantai begitu rupa, tidak ada yang berani mendekati mereka. Ada yang lari telanjang-telanjang, ada yang tidak berpakaian. Anda bisa bayangkan mungkin seperti itulah masa lalu Maria Magdalena ketika dia diikat oleh 7 roh jahat. Mungkin lari telanjang-telanjang, orang hindari dia, dia dipasung, dikandangin dan lain sebagainya. Betul-betul Maria Magdalena adalah orang yang dihindari oleh semua orang. Tapi tangan Yesus yang penuh cinta, Yesus yang penuh kasih itu datang menemui Maria Magdalena. Dia sembuhkan Maria Magdalena, dia bebaskan Maria Magdalena dari ikatan 7 roh jahat. Bagaimana mungkin Maria tidak cinta dia? Mungkin saudara menatap saya dan saudara berkata, aduh puji Tuhan, saya tidak diikat roh jahat. Orang diikat roh jahat itu begini. Ada yang manifestasinya kayak begitu yang tadi saya sebut. Gila, telanjang. Tapi ada orang dirasuki roh jahat, tapi masih tetap pelayanan loh. Yudas tuh salah satu contoh. Jadi tidak selamanya manifestasinya yang bataria kayak orang gila. Tidak. Tetap ketemu orang. Salam. Allah di pihak kita. Tahu-tahu siapa? Setan. Saudara kan tahu Yudas dimasuki setan. Haleluya. Itu gaya begini. Itu bingung mau buat apa. Yohanes 13 ayat 27. Orang angkat perjamuan tuh Roh Kudus bekerja. Yudas angkat perjamuan, setan masuk. Ya Anda lihat ini. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, apa? Saudara lihat itu. Jangan ada, makanya tadi saya tertarik di ibadah 1 tuh Pak Hendra. Angkat roti anggur, Tuhan tolong kalau ada yang dosa pulang jadi orang benar. Jangan makan perjamuan pulang kayak orang gila di luar. Yang selingkuh tetap selingkuh, yang tipu tetap tipu. Yang kepahitan susah ampuni orang, tetap kepahitan. Orang bilang badame, dibeseng, tunggu Desember. Tunggu Natal sekalian. Karena mana kalau lu mati Agustus? 17 Agustus, pas bendera naik lu pun apa naik. Mau badame kau tunggu Desember. Kenapa harus Desember? Inilah Natal tuh hari sukacita, tapi kadang-kadang hari bahaya juga. Orang kultuskan dan tunggu sekalian. Mati awal Oktober. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Yudas tuh, saya harap ya pelayan di Fok, beta berkali datang, beta mengasihi saudara, melayani dalam kekudusan. Masih ada nonton film porno di sini? Bapak-bapak, mari foto. Lapas, kok mari foto? Berhenti jangan pelayan-pelayan tapi bokep. Kita ngomong harus apa adanya. Gereja ini altar kudus. Sudahlah yang mantan-mantan nakal, tua-tua. Yesus Kristus. Ada tuh ya STNK, sudah tua nakal kembali.
Cukup sudah om. Mau nakal apa lagi? Sudah 2022 masih nakal-nakal. Yesus datang sebentar nih. Nah, Yesus datang dan nonton bokep. Tunggu Tuhan belum habis. Lu ucar ya. Berhenti, bertobat. Yang pacaran sayang kudus, bertobat. Nyong mau cium, suruh cium cor-coran. Lu cium AC di sana tuh. AC itu. Pacaran jaga diri, bapak. Kudus, anak-anak muda. Amin. Masuk pernikahan dengan kudus. Jangan bikin aneh-aneh. Amin. Gereja Roh Kudus kerja seperti ini, baru ada yang aneh-aneh di sini bikin kacau gereja. Mungkin saudara berkata, saya tidak dirasuk seperti Maria Magdalena. Tapi dengar, bagi Anda yang percaya Yesus, kita bukan dibebaskan dari roh jahat, kita dibebaskan dari neraka. Lebih ngeri mana? 7 roh jahat atau neraka? Oh iya dong. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai dia. Karena siapa yang percaya dia, Anda dibebaskan, dipindahkan dari maut kepada hidup. Alkitab berkata sekarang kita tahu tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita lebih beruntung dari Maria Magdalena. Maka harusnya kita punya cinta kepada Yesus lebih dahsyat lagi. Bahkan lebih dari Maria Magdalena. Kiranya khotbah yang sederhana ini memberkati kita. Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa. Tapi bersama Roh Kudus kita mampu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.